motivasi kepada kita sekalian dan memberikan berbagai pelajaran kepada kita sekalian tentang kehidupan. Karena kehidupan ini bisa menjadi masalah sekaligus juga bisa menjadi pelajaran. Orang bijak mengambil pelajaran dari kehidupan, tidak menganggap kehidupan ini sebagai masalah. Hanya orang yang sadar dan mengerti tentang kehidupan yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan. Kebanyakan dari kita malah menganggap persoalan kehidupan ini sebagai masalah, padahal seluruh rangkaian kehidupan ini sebenarnya merupakan cara Allah untuk mendidik rohani kita agar lebih dewasa lagi dan lebih mengerti tentang apa yang harus dilakukan sambil kita menunggu waktu untuk kembali kepadanya dalam keadaan selamat. Karena satu-satunya perintah yang saklek itu adalah perintah kembali kepadanya, kepada Allah itu dengan selamat. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan selamat. Jadi muslim itu adalah orang yang selamat. Bagaimana kriteria keselamatan itu? Seringkali kriteria keselamatan atau sesuatu yang disebut selamat itu adalah tangan kita selamat dari luka, kemudian jasad kita selamat dari kecelakaan misalkan, terus seluruh bagian tubuh kita tidak ada cacat, itu dikatakan selamat. Padahal sebetulnya selamat yang sesungguhnya bukan itu. Di saat pikiran manusia itu terpenjara oleh masalahnya, terpenjara oleh kehidupannya, maka pikiran itu sebetulnya tidak sedang berada dalam keselamatan. Artinya pikiran itu sedang celaka saat pikiran manusia terus-menerus memikirkan berbagai problematika kehidupannya. Itu disebut pikiran yang celaka. Karena rasa dari masalah itu ruwet dan ruwet. Sehingga kalau terus-menerus pikiran kita mengikuti apapun persoalan yang sedang kita alami, maka dapat dipastikan pikiran kita tidak selamat. Nah, bagaimana yang disebut pikiran selamat itu? Pikiran yang selamat itu adalah yang kembali ke dalam hati. Hanya untuk mengembalikan ke dalam pikiran ke dalam hati itu tidak bisa pikiran itu berjalan sendiri. Harus ada yang mengantarkannya agar selamat. Ibaratnya kita tidak tahu kemana arah Jakarta itu. Harus bagaimana kita agar sampai ke Jakarta itu. Maka satu-satunya jalan adalah kita meminta orang yang sudah pernah ke Jakarta, bahkan tahu seluk-beluk Jakarta, agar mau mengantarkan kita ke Jakarta. Orang itu tahu jalan, bahkan orang itu tahu jalan pintas ke Jakarta, bahkan orang itu sudah mengetahui gang-gang kecil yang ada di Jakarta, sehingga kecil kemungkinan di Jakartanya tersesat karena tujuannya jelas. Nah, sehingga orang yang pergi ke Jakarta itu dia tidak menjadi gelandangan di Jakartanya, tetapi karena sudah mengenal warga Jakarta, orang-orang Jakarta mulai dari orang biasa sampai pejabat dia kenal, maka orang yang mengantarkan kita itu memperkenalkan kepada para warga Jakarta sehingga kita diterima dengan baik menjadi warga Jakarta. Contohnya seperti itu. Begitupun pikiran kembali ke dalam hati, pikiran kembali bertafakur tentang persoalan kehidupan, itu tidak bisa serta-merta langsung berpikir, karena ada berpikir yang hasilnya ruwet dan pusing, itu hasil dari lamunan. Ada berpikir yang hasilnya adalah pelajaran kehidupan, itu tafakur. Nah, sehingga setiap hasil perjalanan pikiran
menuju ke dalam hati ini semuanya berisi pelajaran. Kalau kita diantarkan oleh orang yang sudah mengerti cara mengembalikan pikiran ke dalam hati. Dan orang-orang itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu memelihara pikiran dan hatinya dari setiap kotoran kehidupan, setiap rasa negatif atau kesalahan yang ada di dalam dirinya, sehingga rohaninya begitu suci, rohaninya begitu sejuk, rohaninya begitu indah, sehingga mampu menyejukkan orang-orang di sekitarnya. Maka diwajibkan kepada kita, kalau kita ingin ke Jakarta, kita harus menemui orang yang sudah mengetahui seluk-beluk Jakarta. Kalau kita ingin ke Allah, pikiran kembali ke dalam hati itu sebetulnya ke Allah, karena seluruh sifat positif, seluruh sifat ilahiyah itu terasanya di dalam hati kita sendiri. Hati kan selalu merasakan kasih, hati selalu merasakan sayang, hati selalu merasakan syukur, hati selalu merasakan sabar. Seluruh daripada itu adalah sifat-sifat Allah yang kita ketahui semuanya termaktub atau tercantum di dalam Asmaul Husna. Sehingga untuk sampai kepada Allah, seseorang harus menghadapkan pikirannya ke dalam hati, tidak menghadapkan pikirannya ke dalam persoalan-persoalan kehidupan. Nah, adapun kita meminta guru-guru yang sudah sampai kepada Allah, guru yang rohaninya sudah memiliki rasa positif, ruh ilahiyahnya sudah terbangun sehingga bisa membangunkan kita semua dari tidur panjang kehidupan. Hukumnya wajib, karena wabtahu ilaihi wasilah. Carilah oleh kalian untuk menuju kepada Allah ini wasilah atau perantara. Ibarat kita mau ke Jakarta, cari orang yang bisa mengantarkan ke Jakarta. Untuk ke Allah juga kita harus mencari orang yang sudah mengenal Allah, sehingga kita tidak tersesat. Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan guru yang menuntun pikiran kita, guru talqin, guru yang menuntun, guru syekhul talqin. Syekh itu guru, talqin itu yang menuntun. Nah, sehingga dibutuhkan guru yang mampu menuntun pikiran kita yang tadinya sibuk menghadap ke seluruh persoalan kehidupan, agar pikiran kita tersadar bahwa persoalan kehidupan ini bukan untuk dipikirkan terus-menerus, karena ada masanya di mana persoalan itu selesai. Ibarat ketika kita mengalami musim hujan, kemudian pada waktu yang lain kita mengalami musim kemarau. Ketika kita mengalami kebahagiaan, tapi pada masa yang lain juga kita mengalami kesusahan. Seluruhnya itu merupakan kepastian kehidupan yang harus dialami oleh seluruh manusia. Nah, sehingga manusia tidak akan mampu menghindar dari kemiskinan sebenarnya. Yang harus dilakukan oleh manusia itu adalah menjalani kemiskinan. Jadi kalau sedang miskin ya sudah, jalani saja, nggak usah repot-repot sebetulnya. Cuma kan kita saat miskin memikirkan kaya, itu kan tersiksanya luar biasa. Saat kaya takut miskin kan itu tersiksanya luar biasa. Sehingga kita sebetulnya tersiksa oleh pikiran kita sendiri. Akibat apa? Akibat pikiran terus-menerus dihadapkan pada ketakutan-ketakutan. Maka para guru, rohani para guru, hati para guru itu sudah tidak demikian. Karena apa? Hati para guru itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan di dalam dirinya dan tidak juga ada kesedihan di dalam dirinya. Selalu berbahagia. Mengapa mereka berbahagia? Karena persoalan kehidupan tidak lagi dipikirkan oleh mereka. Mereka yakin bahwa persoalan itu akan mengalami fase selesai untuk kemudian tumbuh lagi persoalan. Selesai lagi, ada lagi persoalan. Jadi kalau ada bahasa, ini saya sudah sedikit, tapi kok masalah saya tambah banyak. Bukan tambah banyak, dari dulu juga masalah banyak, cuma sampaiannya nggak sadar sedang punya masalah. Sekarang terasa oleh
pikiran kita bahwa pikiran kita sedang menghadapi masalah kehidupan. Dulu saat kita menghadapi persoalan kehidupan, merasa benar dengan dipikirkan itu sehingga tidak merasa punya masalah. Akhirnya pikiran capek, hati kesel terus, sebel terus, kesininya jasad pun terkena berbagai macam penyakit karena pikiran terus-menerus berada di dalam kehidupan, tidak mengurus jasad kita sendiri yang juga butuh untuk diperhatikan. Nah, pada awalnya harus digiring pikiran ini ke dalam hati. Sekali lagi, yang tahu cara menggiring pikiran ke dalam hati itu hanya guru talqin, guru zikir. Di mana, bagaimana kemudian dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu lakimu mau takum bila ilaha illallah. Tuntunlah oleh kalian. Itu perintah Rasulullah kepada para sahabat yang sudah memiliki izin untuk menuntun pikiran umat kembali ke dalam hati. Saat itu Rasulullah memiliki murid yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki murid sekaligus dua putranya sendiri, yaitu Imam Hasan, Imam Husain. Imam Hasan dan Imam Husain memiliki murid yang merupakan putra dari Imam Hasan, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin memiliki murid namanya Imam Muhammad Al-Baqir. Terus menerus sampai ke silsilah 19 Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, sehingga di talqin itu adalah ikut mengikuti tata cara yang sudah digariskan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama, dan sekaligus Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga kesininya Syekh Ahmad Khatib sampai Syekh Abdul Ghaffar, kemudian kesininya Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, kemudian kesininya Syekh Zainal Abidin, kemudian kesininya yaitu Syekh Abdullah Qasim, kemudian kesini guru kita sekalian yakni Pangarsa AA. Muktabaroh saja disebutnya, silsilahnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perintah untuk mentalqin ini ditujukan kepada para guru yang bisa membimbing pikiran umat untuk menghadap ke dalam hati yang tadinya menghadap ke dalam kehidupan si pikiran ini. Maka dituntut. Siapa yang harus dituntut? Mau takum orang-orang mati di antara kalian. Nah, siapa yang mati? Karena dalil itu juga sering digunakan untuk mentalqin orang-orang yang sudah meninggal saat kuburannya itu ditutup, kemudian ditalqinlah, dituntunlah si siapa yang sudah meninggal ini untuk kemudian dikatakan bahwa surga hak, neraka hak, terus kemudian timbangan itu hak. Kalau ada yang nanya ke kamu siapa Tuhanmu, jawab saja Allah. Siapa, kalau ada yang bertanya kepadamu siapa Rasulmu, jawab saja Muhammad. Kalau ada yang bertanya siapa imammu, jawab saja Quran, dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa talqinan untuk orang yang meninggal. Nah, kita sering tidak sadar bahwa sesungguhnya kita mengalami kematian rohani. Nah, bagaimana kematian rohani ini? Pikiran seharusnya hidup oleh sifat baik yang ada di dalam hati. Pikiran seharusnya dihiasi oleh sifat baik yang berasal di dalam hati. Itu pikiran yang hidup. Tetapi pikiran kita sehari-hari yang dipikirkan itu kan bukan sifat baik yang ada di dalam hati. Yang diingat itu kan bukan rasa yang positif di dalam hati. Yang diingat oleh pikiran kita setiap hari itu pagi-pagi itu pasti duit, siang hari itu pasti duit lagi, sore itu duit, mau tidur malam hari duit lagi. Itu tanda pikiran kita mati.
seharusnya pikiran kita dihidupkan oleh rasa yang baik yang ada di dalam hati kita. Kemudian saat ada orang yang meminta kita untuk mengerjakan perbuatan yang baik, saat ada orang yang memberikan petuah-petuah kehidupan kepada kita, saat ada orang yang memberikan saran dan masukan positif untuk kehidupan kita, kemudian pikiran kita menolak, itu tanda pikiran kita sedang mati. Nah, yang seperti itu harus ditauhid, pikiran yang seperti itu harus dituntun agar tidak begitu lagi. Pikiran yang seperti itu harus tersadar bahwa kelakuan pikiran yang seperti itu tidak baik. Karena itu pikiran harus bisa menyadap kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati. Caranya bagaimana? Tidak mungkin bisa menghadap ke dalam hati kalau pikiran itu sedang menghadap ke dalam kehidupan. Karena kalau saya membelakangi barat, saya berarti sedang menghadap ke timur. Kalau saya menghadap ke selatan, saya berarti sedang membelakangi utara. Kalau pikiran kita menghadap ke dalam kehidupan, berarti kita sedang membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalannya. Nah, sehingga oleh guru dihadapkanlah pikiran kita dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga la ilaha tidak ada lagi yang diikuti oleh pikiran, tidak ada lagi masalah kehidupan yang diikuti oleh pikiran, tidak ada lagi persoalan kehidupan yang diikuti oleh pikiran. La ilaha tidak ada lagi rasa kesal yang ada di dalam hati. La ilaha tidak ada lagi rasa sebel yang ada di dalam hati. La ilaha tidak ada lagi rasa marah yang ada di dalam hati. La ilaha tidak ada lagi rasa jengkel yang ada di dalam hati. La ilaha tidak ada lagi rasa iri yang ada di dalam hati. La ilaha tidak ada lagi rasa negatif yang ada di dalam hati. Illallah, yang ada adalah Allah, yang ada adalah welas, asih, syukur, sabar, gagah, ridho, dan sifat-sifat baik lainnya itu ada di dalam hati. Sehingga di tauhid itu berarti pikiran kita disuruh menghadap ke dalam hati yang baik, bahkan tinggal di dalam hati yang baik itu tidak tinggal lagi di dalam kehidupan. Maka makna zikir yang sesungguhnya bukan kalimat la ilaha illallah kalau begitu. Maka zikir yang sesungguhnya adalah memindahkan ingatan kita yang tetap berada di dalam kehidupan untuk kembali ke dalam rumahnya, yakni kembali ke dalam hati. Itu makna zikir yang sebenarnya. Karena la ilaha illallah itu bacaan. Ada lam alif, ada alif, ada lam, ada ha, ada alif, ada lam alif, ada alif, ada lafzul jalalah. Selesai. Cuma sekedar tulisan, dan jika dibaca itu menjadi bacaan. Sementara wujud sebenarnya dari la ilaha illallah itu adalah saat pikiran sudah sampai ke dalam rasa positif yang ada di dalam hati, itu la ilaha illallah yang sebenarnya. Nah, karena itu tidak bisa kita mengamalkan la ilaha illallah tanpa talqinan. La yufidu dzikru illa bitalqin min syaikhil mursyidin. Tidak akan berfaedah, tidak akan memiliki kegunaan, tidak akan memiliki apa lagi? Ya, faedah, kegunaan. Apa yang tidak memiliki kegunaan? Zikir tidak akan memiliki kegunaan tanpa ditalqin, tanpa diajarkan, tanpa dituntut oleh guru mursyid. Ini penting. Mengapa ini penting? Karena tanpa zikir, syahadat kita hanya sebatas syahadat yang bersifat bacaan, sehingga kita mekleh rukun Islamnya. Kalau rukun ihsan tidak digarap terlebih dahulu. Kenapa saya katakan mekleh? Karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Kalau tadi saya katakan bahwa sifat Allah itu adalah welas, asih, sabar, syukur, dan lain sebagainya, dan kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, Tuhan itu adalah sesuatu yang diikuti, ditaati perintahnya, dan lain sebagainya. Itu namanya Tuhan. Kalau setiap hari kita mengikuti rasa sebel, rasa kesal, iri, dengki, dan lain sebagainya, itu siapa Tuhan kita berarti?
Karena sifat iri itu dimiliki oleh setan, sifat dengki itu dimiliki oleh setan, takabur itu dimiliki oleh setan, kemudian sifat-sifat jelek lainnya itu dimiliki oleh setan. Ketika pikiran kita mengikuti seluruh sifat jelek, artinya pada saat itu kita sedang menjadi pengabdi setan, belum menjadi pengabdi Allah, belum menjadi hamba Allah. Maka asyhadu alla ilaha illallahnya hanya sebatas ucapan. Nah, kalau asyhadu alla ilaha illallahnya hanya sebatas ucapan, lalu bagaimana syahadat kita selama ini? Kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa itu Muhammad? Hamada yuhamidu tahmidan tikmidatan hamadan muhammadan bahwa muhammidun wa dzaka muhammadun hamid la muhammid muhammadun. Kalau bahasa Cimaunya terpuji, Muhammad itu. Aku bersaksi bahwa yang terpuji itu adalah utusan Allah. Saya katakan, iri sifat terpuji bukan, dengki sifat terpuji bukan, takabur sifat terpuji bukan, korek keket mengkeneng mereket jahe itu sifat terpuji bukan. Nah ternyata kita belum menganggap Muhammad sebagai sifat terpuji, kita belum mengikuti Muhammad. Karena setiap hari masih ada diri, masih ada dengki, masih ada seluruh sifat jelek lain, bukan sifat terpuji. Nah sehingga kalau ingin mengikuti Allah, ikuti saja Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau mengatakan kau cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Muhammad, maka Allah akan mencintai engkau. Maksudnya bagaimana ikuti Muhammad? Kalau berdasarkan silsilah tadi, sebetulnya sudah jelas siapa yang harus kita ikuti, yaitu orang yang memiliki silsilah yang tersambung atau muktabar kepada kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengikuti Muhammad. Kalau secara hakikat ada sifat baik di dalam diri kita, kita harus ikuti, itu mengikuti Muhammad. Kalau kita sudah mengikuti Muhammad, berarti kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Tandanya kita diberikan sifat terpuji oleh Allah. Itu tanda Allah cinta pada kita. Itu hakikat zikir yang sebenarnya, hakikat syahadat yang sebenarnya. Maka syahadat tanpa talqin zikir masih hanya sebatas ucapan. Sholat tanpa zikir ngapain? Karena apa? Akhirnya sholat kali zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah sementara saat kita sholat, apa yang kita ingat? Putakon, tagihan peru, beas-beak, dan lain sebagainya. Artinya pikiran kita masih berada di wilayah kehidupan, bukan berada di wilayah hati yang baik. Ini sholat kali zikir, sholatlah kalian untuk mengingatku, kata Allah. Tetapi sholat kita gunakan untuk mengingat hutang, untuk mengingat tagihan, untuk mengingat berbagai kebutuhan sehari-hari. Itu sholatnya sholat apa? Zakat tanpa zikir repot. Ngasih 100-200 sekali ngasihnya, di absennya kan setahun penuh. Karena apa? Belum ada sifat baik di dalam hatinya. Maka rukun agama seluruhnya harus dipenuhi. Ada Islam, ada ihsan, ada Islam, ada iman. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Semua harus dipenuhi agar kita beragama dalam keadaan sempurna. Kemudian suatu saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Caranya, gerbang untuk menuju itu adalah dengan memperoleh talqin atau tuntunan zikir dari guru yang memiliki silsilah yang muktabaroh atau yang tersambung kepada kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Dan hakikat zikir itu jangan lupa. Zikir bisa menggunakan kalimat apapun.
Mau pakai subhanallah mah enggak. Kalau hakikatnya sudah bisa mengembalikan pikiran ke dalam hati. Mau pakai Allahu Akbar mah enggak. Kalau hakikatnya sudah bisa mengembalikan pikiran ke dalam hati. Jangan lupa subhanallah itu bermakna maha suci Allah. Allahu Akbar itu bermakna Allah maha besar. So, silahkan buktikan. Kalau suci itu kan hasil dari proses. Hasil dari proses pembersihan disebut suci. Hasil dari mencuci disebut bersih. Subhanallah maha suci Allah. Allah mah sudah suci, kitanya belum suci. Bagaimana cara mensucikan diri kita? Harus menggunakan la ilaha illallah. Karena likulli syai'in shiqaqah wa shiqaqatul qalbi la ilaha illallah. Setiap sesuatu memiliki pembersih, dan pembersih hati itu adalah la ilaha illallah. Karena dalam la ilaha illallah terkandung dua fase. Satu fase proses, dua fase hasilnya. Prosesnya adalah la ilaha, tidak ada yang diikuti oleh pikiran, tidak ada rasa negatif yang diikuti oleh hati. Makanya kalimatnya adalah la ilaha, berproses. Jangan ikuti ingatan terhadap kebutuhan kehidupan, jangan ikuti ingatan terhadap masalah-masalah kehidupan, jangan ikuti ingatan-ingatan kita terhadap berbagai macam persoalan yang kita alami. Jangan ikuti rasa kesal yang ada di dalam hati, jangan ikuti rasa sebel yang ada di dalam hati, jangan ikuti rasa kesal yang ada di dalam hati. Jangan yang negatif-negatif itu kita ikuti, tapi kita ikuti adalah illallah, yakni seluruh rasa yang baik yang ada di dalam hati kita sendiri. Maka ada proses menjauhi seluruh rasa negatif dan pikiran-pikiran tentang kehidupan. Ada hasil kita berdiam di dalam hati yang baik. Maka dalam la ilaha illallah terkandung prosesnya dan hasilnya. Gak kayak subhanallah yang hanya suci, 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 suci. Ituan teh. Allahu Akbar, misalkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu kan kesadaran sebenarnya, bukan bacaan. Saat kita mengalami persoalan kehidupan, kemudian kita meyakini bahwa Allah itu lebih besar dari masalah kita, kita ajak ngobrol masalahnya. Hei masalah, kau memang besar, tapi aku punya Allah yang lebih besar. Itu kesadaran Allahu Akbar itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Saat kita memiliki kesadaran bahwa jiwa kita harus bersih, pikiran kita harus bersih, kemudian secara fisik juga baju kita harus bersih, badan kita juga harus bersih. Itu subhanallah. Lingkungan kita harus bersih, sampah-sampah dibersihkan, seluruhnya itu kesadaran bersubhanallah. Maka subhanallah itu bukan bacaan hakikatnya, tetapi kerja-kerja menuju kesucian. Itu subhanallah. Allahu Akbar itu juga hakikatnya bukan bacaan, tetapi kesadaran bahwa diri kita memiliki Allah yang lebih besar dari segala sesuatu, dari segala hal di dunia ini. Kalau misalkan dalam ibadah kita masih terganggu oleh masalah, maka Allahu Akbar kita masih bohong. Karena ternyata masalah menghalangi kita menuju ibadah. Kalau kita mengalami malas dalam beribadah, berarti Allahu Akbar kita bohong. Karena ternyata rasa malas mengalahkan Allah dalam diri kita. Berarti kita masih berdusta saat mengatakan Allahu Akbar. Nah, dengan la ilaha illallah, kesadaran seluruh sifat Allah itu akan terpenuhi oleh diri kita. Karena siapapun yang memanggil-manggil nama, itu dia akan melihat sifat yang dimiliki oleh pemilik nama itu. Contoh, suatu ketika saya memanggil-manggil nama Kang Parman. Kata saya, Kang Parman, Kang Parman, Kang Parman. Tadinya membelakangi saya, Kang Parmannya. Saat saya panggil terus-menerus, Kang Parmannya menoleh. Ternyata Kang Parman ini orangnya ganteng. Akibat apa? Akibat saya panggil-panggil terus-menerus Kang Parman, Kang Parman, Kang Parman. Saya melihat sifatnya. Nah, itu kalau memanggil orang. Kalau memanggil-manggil Allah, saat kita terus-menerus memanggil-manggil Allah, maka kalau orang terlihat oleh maka sifat Allah itu terasa oleh hati. Jadi kesucian bisa kita rasakan, keakbarannya Allah bisa kita rasakan, welas asihnya Allah bisa kita rasakan. Kemudian
Rasa syukur bisa kita rasakan, rasa sabar bisa kita rasakan kalau kita terus menerus tanpa henti di dalam kehidupan kita. Tidak ada waktu yang kita lewatkan untuk berzikir. Itu seluruh sifat-sifat tadi bisa dirasakan oleh ahli zikir. Jadi Asmaul Husna itu bagi tukang zikir bukan dihafalin, tapi dialamin. Mengalami welas asihnya Allah, mengalami rasa sabarnya Allah, mengalami rasa syukurnya Allah, mengalami rasa gagahnya Allah, mengalami rasa ridhonya Allah, mengalami tawakal kepada Allah. Dialami, bukan dihafalin. Kan ada keterangannya, inna lillahi tis'ata wa tis'ina tis'at man hafidhoha dakhalal jannah. Kan begitu ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, dimakan begitu kan. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Dihafalkeun berarti TK. Ayeuna kene dihafalkeun asup surga moal sia teh. Heuh ucing. Maksud hafiz di situ adalah menjaga. Kalau menjaga, saya bisa melihat sesuatu yang dijaga sama saya. Bisa kan? Karena saya sedang menjaga. Bahkan sesuatu yang saya jaga itu bisa saya pegang. Bahkan bisa saya gunakan kalau saya yang jaga. Benar kan ya? Jadi Asmaul Husna bagi ahli zikir itu dijaga dalam arti dialami sendiri. Terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Kalau oleh hati itu terasa. Nah, energi inilah yang menghiasi pikiran sehingga hatinya positif, pikirannya positif. Maka zikir itu menghilangkan piktor, menghilangkan pikiran-pikiran kotor. Wah, ini hutang gak kebayang nih. Bukan ahli zikir itu. Wah, ini masalah gak akan beres. Bukan ahli zikir itu. Wah, ini saya tiap hari kok masalah terus ya. Bukan ahli zikir itu. Kan ahli zikir selalu optimis, selalu bahagia di dalam hidupnya. Itu. Jadi kalau masih ada yang cemberut, paketut dan lain sebagainya, itu patut ditanya ahli zikir apa ahli baut. Nah ini semoga kita diistiqomahkan oleh Allah. Itu ya, satu kita diistiqomahkan di dalam amaliyahnya, kemudian kita juga diistiqomahkan dalam hikmah dan kita belajar untuk cinta kepada zikir, belajar cinta kepada guru dan cinta kepada keluarga guru, cinta kepada ahlul bait guru. Sudah, nanti terlalu malam, Anda semua pulangnya nanti kemalaman, kan Anda semua belum makan ya. Makan dulu itu sudah disediain sama Pak Ustaz, donasinya gratis, semuanya gratis, tinggal makan. Bila itu bebas hidayah, wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.